Selamat pagi saudara-saudara, Shalom. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian GPK Pangkal Pinang. Hari ini saya memberi judul renungan saya, Kisah 4 orang penyantap Alkitab. Saudara-saudara, di dalam Alkitab kita ada 4 orang yang menyantap Alkitab. 2 di antaranya benar-benar menyantap kitab suci seperti orang makan kue lapis. 2 yang lainnya tidak benar-benar secara literal menyantap kitab suci, tetapi mereka menyantapnya dengan cara yang berbeda. Jadi renungan hari ini saya mengajak Anda mengenal siapakah keempat tokoh ini dan apa saja yang bisa kita pelajari, bahkan yang harus kita pelajari dari apa yang mereka lakukan. Sebelumnya mari kita berdoa sejenak. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru Engkau berikan bagi kami. Hari ini kami akan melakukan berbagai aktivitas kami, tapi sebelumnya kami rindu untuk mempelajari firman Tuhan. Oleh sebab itu berkati kami, supaya lewat pelajaran firman Tuhan hari ini kami belajar sesuatu dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, jadi saudara, mari kita akan mulai dari 2 orang yang benar-benar menyantap Alkitab. Yang pertama adalah Nabi Yehezkiel. Kisahnya dicatat di dalam Yehezkiel pasal 2 hingga pasal 3 ayat 3. Saya akan bacakan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannyalah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati aku mengutus engkau. Dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan engkau, anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Dan engkau anak manusia, dengarlah apa yang kufirman kepadamu. Jangan memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakanlah mulutmu, dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat, sesungguhnya ada di tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab, lalu dibentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulisi timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah, dan rintihan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel. Maka kubukakan mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya, dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Jadi ini adalah pengalaman luar biasa yang disebut dengan pengalaman apokaliptik. Yehezkiel benar-benar memakan firman Allah atau kitab suci. Di pasal 2 ayat 2 dijelaskan bahwa bukan secara rohani saja Yehezkiel memakan kitab itu, tetapi betul-betul secara fisik. Tokoh kedua yaitu yang ada di dalam perjanjian baru, yaitu Rasul Yohanes. Kisahnya tercatat di dalam Wahyu pasal 10 ayat 8 dan hingga 11. Saya bacakan. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat maut itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia,
ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Jadi sama seperti Nabi Yeskiel, Yohanes menyantap gulungan kitab secara literal lewat pengalaman yang juga apokaliptik. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan dua tokoh yang secara metafora menyantap kitab suci. Yang pertama adalah dari tokoh perjanjian lama, yaitu Nabi Yeremia, yaitu di dalam Yeremia 15 ayat 13 saya bacakan. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Nah, bila kita membaca terjemahan ini, ayat ini, memang tidak tidak terlihat dijelaskan bahwa Yeremia menyantap kitab suci. Nah, saya sebetulnya cukup heran mengapa Alkitab kita dalam bahasa Indonesia, baik yang saya bacakan tadi, yaitu yang terjemahan baru, maupun terjemahan yang lain dalam bahasa Indonesia, juga sama-sama menghilangkan arti asli dari teks ini, ya. Mereka menggantikan dengan kata menikmati. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari atau BIS menerjemahkan ayat itu dengan kata mendengarkan. Aku mendengarkan setiap perkataanmu, kata Yeremia. Tetapi rupanya dalam teks aslinya, Yeremia berkata seperti ini. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menyantapnya. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggris, semua terjemahan sesuai dengan maksud penulis asli, yaitu menyantap atau makan. Nah, tetapi saudara, perkataan ini adalah metafora. Yeremia tidak pernah benar-benar menyantap kitab suci fisik seperti Yeskiel atau Rasul Yohanes. Tapi yang ia maksudkan adalah ia benar-benar menyelidiki, menikmati firman Allah. Dan orang yang kedua yang menyantap firman Allah secara kiasan adalah Tuhan Yesus. Yaitu pada waktu ia sudah berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun, dan tentu ia menjadi lapar, datanglah si pencoba atau iblis dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini tercatat dalam Matius pasal 4 ayat 3 dan 4. Nah, sekali lagi Yesus tidak makan kitab suci secara literal, tetapi dia betul-betul menyantap firman Allah. Artinya dia sadar, dia hidup, dia ada. Itu manusia hidup tidak hanya dari roti jasmania saja, tapi dari firman Allah yang hidup. Nah, sekarang apa yang dapat kita pelajari dari kisah keempat tokoh di atas? Keempat orang ini dalam hidup mereka betul-betul mencintai firman Allah. Mereka tidak hanya memberitakan firman Allah, mereka menghidupinya, menaati, menyukai, menggemar, berelasi dengan Allah dengan firman-Nya. Dan mereka menjadi pelayan-pelayan firman Allah, termasuk Yesus Kristus. Walaupun dia adalah firman dan dia adalah Allah yang berinkarnasi, tapi selama hidupnya dia memberitakan firman Allah. Nah, sesuatu dikatakan dimakan berarti sesuatu itu masuk ke dalam tubuh, diserap oleh tubuh menjadi bagian dari tubuh. Bahkan makanan itu memberikan kehidupan, mempertahankan kehidupan. Nah, hari ini saudara, ada banyak orang yang menyukai firman Allah, tetapi bukan seperti keempat tokoh tadi. Mereka mencari firman Allah karena ingin mencari kepentingan diri sendiri atau untuk melayani diri mereka sendiri. Seorang teolog hamba Tuhan bernama Eugene Peterson menggambarkan kondisi orang Kristen yang seperti ini memakai ilustrasi Allah Tritunggal yang lain. Bila Allah Tritunggal yang benar adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, tetapi orang Kristen zaman sekarang banyak yang menyembah Allah Tritunggal yang lain itu. Apa? Yaitu ilah keinginanku yang kudus, ilah kebutuhanku yang kudus, dan ilah perasaanku yang kudus. Kita hidup di zaman di mana kita semua telah begitu terlatih untuk beranggapan
bahwa apapun yang kita inginkan, apapun yang kita butuhkan, atau yang kita rasakan, itulah menjadi Allah pengendali dalam kehidupan kita. Kebutuhanku tidak bisa dinegosiasikan. Apa yang disebut sebagai hak asasiku, kepribadianku yang unik dan pasti, kebutuhanku untuk mengekspresikan diri, kebutuhanku untuk diterima, kebutuhan seksualku, kebutuhan untuk dihormati, kebutuhan untuk melakukan sesuatu menurut caraku. Semuanya ini menjadi dasar bagi jati diriku, dan karena itu saya berhak untuk membela diriku. Dan keinginanku adalah untuk memperluas kerajaanku itu. Saya melatih diriku untuk berpikir lebih besar, karena saya besar, penting, saya signifikan. Saya lebih besar dari hidup, dan karena itu memerlukan lebih banyak barang, lebih banyak pelayanan, butuh lebih banyak hal-hal lain, dan lebih banyak kuasa. Konsumsi dan pendapatan tambahan adalah buah roh yang baru. Pribadi yang ketiga yaitu, perasaanku adalah kebenaranku. Perasaanku menentukan siapakah diriku yang sebenarnya. Apa saja atau siapa saja yang menyediakan rasa gembira buatku, atau menyediakan perasaan tertarik, perasaan senang, perasaan terstimuli, membuat saya begitu terhubung dengannya, maka hal itu atau orang itu menegaskan kedaulatanku, yaitu orang-orang yang selalu mendukungku, dan juga termasuk gadgetku dan mesin-mesin rekreasi hiburan untuk mengusir rasa bosan atau rasa tidak puas. Jadi perasaan-perasaan negatif yang akan merendahkan martabatku dan menantang diriku yang maha berdaulat itu harus disingkirkan. Kebutuhanku, keinginanku, dan perasaanku, itulah kata Eugene Peterson yang menjadi Allah Tritunggal baru yang disembah banyak orang Kristen hari ini. Dan saya tidak bisa berkata bahwa dia salah, saudara-saudara. Banyak kita melihat bahwa orang Kristen setiap hari berdoa untuk ketiga hal tersebut. Demi kebutuhanku, keinginanku, dan perasaanku. Bahkan termasuk di antara orang-orang yang suka firman Allah, yang mengutip firman Allah, mungkin memasang status-status ayat-ayat firman Allah, tetapi semuanya itu yang bersekitar tentang menjawab kebutuhanku, mendukung keinginanku, atau yang mengangkat perasaanku. Kita tidak suka ayat-ayat yang merendahkan, menunda kebutuhanku, atau yang menyangkal keinginanku. Dengan kata lain, tidak semua orang yang tertarik pada Alkitab, bahkan mereka yang suka pada Alkitab, pada kenyataannya mereka tidak suka terlibat dengan Allah secara langsung. Sekarang saudara, bandingkan dengan keempat tokoh penyantap Alkitab tadi. Ada satu kesamaan dari mereka semua, yaitu mereka menyantap Alkitab di saat hidup mereka sedang dalam tantangan, dalam kesusahan, ditantang akan kesetiaan mereka kepada Allah Tritunggal yang sejati. Nabi Yeskiel, Nabi Yeremia, Rasul Yohanes, dan termasuk Tuhan kita Yesus Kristus, mereka tidak disukai secara fisik sedang lelah, secara emosional juga lelah, bahkan mungkin kesal oleh karena musuh-musuh mereka, karena orang-orang sebangsa mereka yang begitu bebal. Tetapi di saat itulah mereka makan firman Tuhan. Mereka bertahan karena firman Allah. Mereka hidup karena firman, meski secara fisik mereka lapar. Kenapa mereka mau melewati itu semua, saudara-saudara? Kenapa mereka tidak mendesak Allah untuk memenuhi kebutuhan mereka, menjawab keinginan mereka? Atau mereka berhenti melayani Allah, supaya mereka tidak usah lagi secara lelah secara emosional terhadap sikap musuh-musuh mereka? Jawabannya, karena mereka berelasi dengan Allah yang benar, maha besar. Mereka punya relasi. Yesus anak Allah pribadi kedua Tritunggal berelasi dengan Bapanya di dalam roh. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai, itu oleh Roh Kudus yang membawanya ke sana. Dan selama dia berpuasa, dia menjalin relasi yang intim dengan Bapa. Yeskiel dipanggil menjadi nabi untuk menegur bangsa Israel yang tegar tengkuk, dan dia punya relasi yang erat dengan Allah. Yeremia memang pada bagian yang saya kutip tadi, dia sebetulnya sedang kesal, lelah, karena orang Israel yang dia layani begitu keras kepala. Dia sampai dijuluki sebagai nabi yang menangis karena sedihnya melihat kondisi bangsa Israel.
Tetapi ia lakukan, ia lewati itu semua karena dia tahu Allah yang benar yang dia sembah. Dan Rasul Yohanes ketika dia menerima kitab suci yang harus dia makan itu, dia sedang dibuang ke Pulau Patmos karena kesaksiannya tentang Yesus Kristus. Singkatnya, orang-orang yang makan Alkitab adalah orang-orang yang mengenal Allah secara personal, dan karena itu mereka siap, mereka rela menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Allah yang sejati, mereka percaya ada, akan mencukupi segala kebutuhan mereka. Nah, hari ini kekristenan telah begitu diracuni dengan teologi sukses yang salah. Ilah Tritunggal palsu, kebutuhanku, keinginanku, perasaanku, semuanya itu menjadi yang paling utama. Allah yang sejati pun dipandang hanya untuk memenuhi kebutuhan itu. Saya tidak menyangka bahwa memang Allah memang sanggup memenuhi 3 hal tersebut, saudara-saudara. Tetapi keinginanku, kebutuhanku, dan perasaanku seharusnya bersumber pada diri Allah. Keinginanku yang tertinggi seharusnya lah Allah. Kebutuhanku yang terpenting seharusnya lah Allah. Yang paling membuat perasaanku bahagia seharusnya lah Allah. Tetapi kita telah memutarbalikkan posisi. Allah ada di bawah dan kita duduk di tahtanya. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan 3 cobaan setan kepada Yesus ketika Yesus dicoba di padang belantara, kita perhatikan, ubahlah batu menjadi roti, yaitu cobaan soal kebutuhan. Yesus memang sedang lapar, dia butuh makanan. Nah, cobaan yang pertama. Lalu cobaan kedua, jatuhkanlah dirimu dari bubungan bait Allah. Kamu akan dilindungi, malaikat-malaikat Bapakmu akan menjaga kamu aman. Ini adalah cobaan terhadap perasaan damai, rasa aman. Dan yang ketiga, Yesus kemudian ditawarkan semua kerajaan dunia dengan semua kemegahannya. Iblis tawarkan asalkan Yesus mau menyembah dia. Ini adalah cobaan terhadap keinginan-keinginan. Nah, saudara-saudara, Yesus menang atas 3 cobaan itu dengan firman Allah. Dia menjawab semua cobaan itu dengan kutipan firman Allah. Artinya, Yesus menghafal, Yesus mengerti, Yesus mencintai, Yesus mengimani, menghidupi firman Allah. Itulah ciri orang yang makan firman Allah. Dia berelasi dengan Allah, tidak takut pada kebutuhannya, tidak memprioritaskan kebutuhannya, tidak larut pada perasaannya sendiri, dan tidak gila akan banyak keinginan. Keinginannya hanyalah menaati dan menyenangkan hati Bapa. Itulah sebabnya firman Allah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, yaitu kebutuhan-kebutuhan kita, akan ditambahkan kepadamu. Jadi Allah bisa dengan murah hati memberikan keinginan kita, termasuk yang remeh-remeh. Tetapi jangan kita jadikan itu keharusan. Kita harus mendahulukan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, saudara-saudara, bila kita tidak menyantap kitab suci kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Seperti kata Tuhan Yesus, kita tidak bisa hidup hanya dari roti saja. Artinya, kalau kita hidup hanya dari roti saja, tanpa firman Allah, pada akhirnya kita akan binasa. Itulah sebabnya Yesus menyuruh murid-muridnya untuk makan tubuhnya dan minum darahnya, yaitu roti dan anggur perjamuan kudus. Secara literal kita makan dan minum roti dan anggur yang melambangkan kita makan dan minum Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Firman itu menjadi bagian dari diri kita, mengalir di dalam kita, dan memampukan kita hidup bagi Allah. Jadi saudara-saudara, pertanyaan saya, sudahkah Anda santap kitab sucimu? Datanglah dan makanlah. Tuhan Yesus mengundangmu menjadi orang yang menyantap firman Allah. Jangan sampai kita begitu menyia-nyiakan kesempatan, dan Tuhan bisa saja menghukum kita dengan cara menjauhkan kita dari firman-Nya. Seperti yang pernah terjadi pada zaman Nabi Amos, saya bacakan. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Mari kita berdoa. Tuhan, berikanlah kami setiap hari firman-Mu untuk kami santap.
Berikanlah kami kesadaran betapa kami lapar dan haus akan firman Tuhan, satu-satunya yang akan memberikan kami hidup yang kekal. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkan kami untuk betul-betul mengamini doa yang Kau ajarkan pada kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, kebutuhan kami, bukan keinginan kami ya Tuhan. Dan biarlah kami hidup, kami bergerak, kami bergembira, karena kami memiliki Engkau dan firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.